Assalamualaikum teman-teman, kita bahas lagi yang viral yaitu penambahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan amar putusan mengadili mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, di mana pemohon ini dilayangkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dengan nomor sekian-sekian. Dan ini tentunya menimbulkan kontroversi. Pertama datang dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, mengaku bingung Mahkamah Konstitusi membuat putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK setahun menjadi 5 tahun. Menurutnya seharusnya kewenangan itu ada di DPR sebagai pembuat undang-undang. Sementara itu pakar tata negara juga sejalan dengan pendapat Sahroni ini. Bivitri Susanti menyampaikan keputusan MK berdasarkan argumen yang inkonsisten. Jadi ya dianggap inkonsisten lah ya, terutama pada isu termasuk open legal policy yang seharusnya diserahkan kepada pembuat undang-undang. Berarti memang sejalan dengan Sahroni tadi. Di satu sisi juga Mbak Fitri membandingkan ya 5 hakim yang setuju dan 4 hakim tidak setuju terhadap keputusan ini, memperlihatkan nih. Jadi pendapatnya pakar hukum tata negara, MK yang terbelah dan adanya pertimbangan lain selain pertimbangan hukum dalam keputusan ini. Wah, pertimbangan apa itu? Nah, ini sejalan dengan kontroversi yang disebutkan oleh Abraham Samad, mantan ketua KPK, bahwa memberikan penambahan bagi masa jabatan KPK ini berarti menghilangkan ciri khas KPK sebagai lembaga independen. Dia menilai, disimpulkan kalau permohonan ini lebih pada kepentingan pribadi pimpinan KPK dan bukan bertujuan untuk menguatkan lembaga KPK dan menguatkan agenda pemberantasan korupsi. Nah lo gimana tuh? Kemudian lebih kepada kemaruk pimpinan KPK. Oke, itu dia yang kontroversi dengan bagaimana kita melihat sistemiknya permasalahan. Ini kan sebenarnya bisa dikatakan bukan permasalahan pribadi, bukan permasalahan kelompok, tapi permasalahan sistemik. Dan kadang-kadang kita memang harus berpikir kritis terhadap sistem politik yang sedang kita jalani, yaitu demokrasi. Dengan dinamika pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, tentunya punya konflik kepentingan masing-masing. Tarik-menarik siapa yang paling diuntungkan. Nah, ini dia permasalahan yang selalu melekat pada demokrasi. Ini bisa menjadi diskursus kita untuk mempertanyakan demokrasi menarik kepentingan satu sama lain lembaga kekuasaan ini, karena ternyata terbukti senantiasa berada pada lingkaran setan kepentingan. Itu dia.